Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kembali lagi kita memprediksi sebuah premium live event yang akan diselenggarakan oleh WWE di tanggal 15 Juni waktu Amerika. Kalau kita juga 15 Juni ya. Kita masuknya 16 Juni 2024. Clash at the Castle langsung dari Glasgow, Skotlandia guys ya. Dan ini premium live event yang akan disiarkan di Indonesia itu jam 1 malam atau jam 1 dini hari, tepatnya di malam Minggu besok. Jadi tanggal Sabtu besok, malam Minggu, nah jam 1-nya. Itu kita bisa nonton live Clash at the Castle melalui WWE Network. Ada 5 match yang sudah diresmikan untuk perhelatan premium live event ini, dan semuanya adalah title match guys ya. Ada Women's Tag Team Match, ada Intercontinental, WWE Women's Champion, ada World Heavyweight Championship, ada juga WWE Undisputed Championship guys ya. Jadi full of title match ya, seperti Night of Champion seharusnya namanya ini, atau Clash of the Champion. Ini namanya Clash at the Castle karena ini adalah premium live event spesial UK. Jadi tahun lalu Clash at the Castle, bukan tahun lalu ya, tahun 2022. Clash at the Castle itu disiarkan langsung dari Wales, UK juga. Kali ini Clash at the Castle spesial UK disiarkan atau diselenggarakan di Skotlandia. Ada 3 match yang menghadirkan pegulat Akamsi atau anak kampung situ guys ya. Pegulat yang memang berasal dari Skotlandia. 5 match itu apa saja? Kita akan bahas lengkap di prediksi atau preview Clash at the Castle Skotlandia di video kali ini, cuma di channel Gilang Gulat. Match pertama yang akan kita bahas ini tidak berurutan guys ya, karena saya tidak tahu susunannya seperti apa. Clash at the Castle menyajikan triple threat Women's Tag Team Championship match guys ya. Ada 3 tag team group woman yang akan memperebutkan Women's Tag Team Champion yang dipegang oleh Bianca dan juga Jade Cargill yang sampai sekarang masih terlihat mendominasi. Kayaknya susah untuk digoyahkan guys ya, karena mereka makin lama makin kompak, makin meyakinkan untuk megang title ini lama guys ya. Tanpa kudu berlama-lama saya menentukan prediksinya, saya yakin retain the championship. Cerita dari match ini itu awalnya Shayna sama Zoe yang memang sudah dapat, istilahnya tuh sudah sampai ke level dia contender untuk Jade dan juga Bianca untuk Women's Tag Team Champion, dimana juga Sonya Deville sempat mencoba mendekati si Shayna sama Zoe ini untuk memanajeri mereka berdua, tapi Shayna sama Zoe masih belum mengiyakan. Di tengah Shayna dan Zoe lagi coba pendekatan ke Jade Cargill dan juga Bianca untuk menantang mereka. Menjelang Clash at the Castle, muncullah Alba Fire dan Isla Dawn yang baru aja di draft ke Raw, yang mulai mendisrespect Shayna dan Zoe awalnya. Kemudian pada saat matchnya Shayna Zoe melawan Bianca dan Jade Cargill, title match itu terjadi di Monday Night Raw minggu lalu. Alba Fire dan Isla Dawn mengganggu dan membuat matchnya diskualifikasi guys ya. Ini di belakang Alba sama Isla katanya ingin dapat kesempatan juga karena itu adalah tempat mereka atau negara tempat mereka dilahirkan. Jadi si Alba sama Isla ini kan berasal dari Skotlandia. Jadi awalnya ini match cuma Bianca Jade Cargill lawan Shayna sama Zoe, dimasukkan mereka berdua ini, dikasih kesempatan karena Skotlandia adalah kandangnya guys ya. Ini menurut saya cara Triple H untuk mengapresiasi atau menghargai warga Skotlandia dan memberikan warga Skotlandia itu superhero-nya atau lokal hero-nya guys ya, untuk mensupport penjualan tiket juga, yang membuat acara ini ada pride-nya lah untuk warga lokal. Jadi bahkan 3 match, jadi bisa dibilang 60 atau 70%-nya dari Clash at the Castle itu diisi oleh warga Skotlandia. Itu cara klasik WWE ya untuk
meramaikan acara, membuat acaranya semakin meriah dan semakin membanggakan bagi negara tersebut. Walaupun mereka ini hanya sebagai penggembira. Alba Fyre dan Isla Dawn ini sebagai penggembira menambah sengit persaingan aja. Walaupun kita udah tahu siapa yang menang, apalagi di Raw kemarin, Shayna sama Zoe ini dominasi banget. Si Alba bahkan dicekek sama si Shayna, dikunci sama Shayna yang harusnya bisa ngalah dulu menjelang Clash at the Castle ini mereka, guys. Dan itu masih jadi pertanyaan bagi saya, kenapa momen ketika Alba sama Ayla ini mau menuju match besar mereka untuk di depan keluarga dan sanak saudara mereka, malah mereka di nerf ya guys ya menjelang menuju ke matchnya. Jadi sama sekali tidak meyakinkan lah Alba sama Ayla ini untuk bisa, bahkan untuk bisa menyamai Zoe dan Shayna aja mereka sulit, apalagi untuk menyamai atau mengalahkan bahkan Bianca dan Jade Cargill. Jadi sekali lagi prediksi cukup gampang, the champion will retain the title guys ya, menurut saya untuk match ini. Match ini menurut saya lumayan filler aja ya, walaupun ya title match juga. Match berikutnya title match lagi, Intercontinental title match, Sami Zayn dan Chad Gable. Ini lanjutan dari cerita triple threat sebelumnya di Arab Saudi di King and Queen of the Ring, di mana ada Bronson Reed tadinya, yang saya sudah bilang juga di prediksi sebelumnya dan review sebelumnya untuk Premium Live Event, kalau Bronson Reed hanya jadi penggembira, tidak menjadi bagian yang penting karena cerita pentingnya ada di Gable dan Sami. Cerita ini sudah bisa dibilang terbangun bahkan sebelum WrestleMania guys ya, saya sudah ceritakan sebelumnya. Tapi kelanjutan setelah King and Queen of the Ring, tentunya Gable masih ingin mengincar Sami Zayn, dimana di sini fokus ceritanya adalah lebih ke Sami Zayn yang mencoba untuk persuade, untuk mengajak Otis dan teman-temannya di Alpha Academy untuk sadar untuk meninggalkan Gable. Karena sekarang Gable sudah berbeda, Gable lebih egois, akan membuat kamu malah jadi lebih down dari yang sekarang. Sami coba merayu itu ya, tapi Gable malah bilang nggak mungkin lah, ini keluarga semuanya, keluarga akan melakukan apapun no matter what di Alpha Academy, dan mereka happy di Alpha Academy. Kata Gable ngeklaim kayak gitu, walaupun jelas bentukan mereka, raut wajah mereka sama sekali tidak happy di Alpha Academy, tapi mereka mungkin ngerasa punya hutang budi dengan Gable. Otis pun terutama bilang kalau dia punya hutang budi sama Gable, dimana si Gable ini menyelamatkan karirnya Otis yang kehilangan Money in the Bank, kehilangan Mandy Rose, kehilangan Tucker Knight. Yang menyelamatkan si Otis ya Gable. Makanya selama ini Otis patuh-patuh aja gitu loh, ditampol beberapa kali juga patuh. Sampai di Raw kemarin Otis hampir snap ketika ngelihat Gable udah nampol dia 2 kali. Si Otis mau menubruk Gable tapi kena Sami. Terus Otis sudah mulai mau mukul Gable, tapi Gable bahkan sampai takut. Dan Otis akhirnya mundur lagi, gak jadi. Ini jadi semakin membuat kita bertanya-tanya dan tidak sabar ketika nanti Otis snap, Otis menghajar Gable, Otis ninggalin Gable. Itu momen yang akan mungkin terjadi di Clash at the Castle guys ya. Sami mengiyakan Gable menantang dia di Clash at the Castle. Saya kira ini akan ditunda hingga Money in the Bank guys ya, karena Intercontinental title match sudah bertanding di King and Queen of the Ring. Biasanya gantian nih title yang nggak dipertandingkan di Premium Live Event sebelumnya, harusnya dipertandingkan di sini. Tapi Sami dipertandingkan lagi di sini guys. Saya kira di Money in the Bank. Makanya ini penentuan match ini terjadi itu menurut saya lumayan cepat, karena build up ke Clash at the Castle juga lumayan cepat. Tetapi karena ini sudah panjang build upnya sejak sebelum WrestleMania, memang tidak terasa terburu-buru. Gable yang menantang Sami melalui Maxine lewat pesan gitu, terus Sami mengiyakan karena Sami ingin ini selesai saat ini juga. Di Clash at the Castle dia mau feud dia atau urusan Gable ini selesai, karena ini udah ketiga kalinya Gable mendapatkan kesempatan title match Intercontinental. Sami nggak mau lagi. Bisa jadi match ini adalah blow off-nya guys, bisa jadi. Dan kemungkinan besar bisa jadi Gable menang, dapat new Intercontinental Champion. Atau bahkan Gable nggak menang terus dapat cerita baru menuju title match lagi nantinya. Entah, nggak tahu ya kapan guys ya itu terjadi. Dan drama Gable dan Otis pasti akan terjadi, karena Gable sudah memastikan kalau Otis, Maxine, dan Tozawa akan hadir at ringside bersama Gable. Dan Gable bilang mereka akan memastikan Gable dapat
Intercontinental Champion. Cuma yang kita harus tahu, Otis mau nggak bantu Gable nantinya? Alpha Academy nanti bisa dipengaruhi Sami nggak untuk tidak bantu Gable lagi, untuk tidak bersama Gable lagi? Itu pertanyaan besarnya. Terus gimana Creed Brothers? Saya sempat ngomong soal Creed Brothers guys ya. Di episode Raw kemarin, seminggu yang lalu lah, dari saya bikin video ini, Gable sempat beberapa kali terlihat ngobrol sama Creed Brothers. Cuma di belakang doang, cuma nggak yang terlihat sangat obvious guys. Dan ini bisa jadi tanda-tanda semakin menguatkan kalau next Gable akan bersama Creed Brothers. Ketika nanti di Clash at the Castle ini, Alpha Academy tidak mau mendukung dia. Dia masih punya backup. Cuma pertanyaan saya, apakah backupnya itu akan tersedia? Creed Brothers mungkin akan tersedia di Clash at the Castle ini membuat Gable menang, atau ini akan masih berlanjut di Premium Live Event selanjutnya? Begitu. Dan saya menduga, saya masih bingung sebenarnya guys ya untuk menentukan prediksi saya untuk match ini. Masih bingung saya, karena kalau saya nonton ya teman-teman yang nonton banget Raw, build up-nya seperti apa, mungkin akan bingung seperti saya. Karena Gable ini kan baru aja tanda tangan kontrak baru. Kayaknya udah hampir selesai tanda tangan. Ada yang bilang hampir selesai, ada yang bilang sudah tanda tangan kontrak baru. Karena AEW mulai mendekati nih guys untuk nge-hire Gable. Tapi Gable ceritanya lagi hot dan orang sangat yakin Gable pasti akan mempertahankan posisinya di WWE. Nah, biasanya yang baru tanda tangan kontrak itu sudah dapat jaminan dia akan dapat push dengan bayaran yang mungkin lebih meningkat daripada nilai kontrak sebelumnya, guys. Atas dasar itu, saya agak ragu tapi atas dasar itu saya berpikir Gable bisa merebut championship dari tangan Sami Zayn, guys. Dengan bukan bantuan Otis, tapi bantuan Creed Brothers. Karena saya berpikir kalau Chad Gable nantang lagi Sami untuk one more time Intercontinental Championship match, mungkin agak jadi kepanjangan nggak sih guys? Kalau saya bilang, kalau Gable nantang lagi, mungkin kalau Gable menang di Clash at the Castle, Sami nantang lagi masih oke lah di Raw mungkin, atau bahkan di Money in the Bank. Saya berpikir, prediksi saya, kemungkinan Gable menang Intercontinental Champion. Prediksi saya itu guys ya. Mungkin nggak saya rubah dulu. Tapi saya berpikir ada juga kemungkinan begini guys. Saya coba fantasi booking ya. Gable kalah di sini. Terus Gable dapat partner Creed Brothers karena dia kesal Alpha Academy nggak bantu dia. Gitu ya. Terus ketika ketemu Creed Brothers, kan ada Money in the Bank guys. Nah, bisa jadi Gable ngincar Money in the Bank, bantuan Creed Brothers, dia pegang Money in the Bank dan dia akan mengincar World Heavyweight Championship. Bisa jadi akan seperti itu. Tapi saya jujur ragu untuk menentukan prediksi match ini. Tapi saya mencoba memilih Chad Gable, New Intercontinental Champion. Match selanjutnya kita ketemu dengan match Bayley, the WWE Women's Champion, melawan Piper Niven. Ini filler kalau saya bilang. Ngebantu Akamsi, ngebantu ngeramein event, membuat putri daerah bisa bersinar di daerahnya. WWE sering melakukan ini dan Piper Niven salah satunya. Tadi kita sudah sebut Alba Fire dan Isla Dawn memang asalnya dari Skotlandia. Piper Niven juga asalnya dari Skotlandia. Kenapa saya ngerasa ini filler dan Bayley saya yakin prediksinya akan menang. Prediksi saya Bayley akan menang. Itu karena buat teman-teman yang nonton pasti tahu, dan saya yang nonton saya bisa ngomong kalau Piper Niven di booking tidak sebesar ini sebelumnya. Menurut saya cukup tiba-tiba Piper Niven di booking langsung besar, langsung jadi ancaman. Seharusnya kan Nia Jax dulu lah ya, mungkin yang bisa jadi pilihan lah guys untuk menantang Bayley. Tapi memang sudah dipilih Nia Jax menantang Bayley di SummerSlam. Cuma kan menjelang SummerSlam butuh lawan dulu nih di Clash at the Castle sama mungkin Money in the Bank nanti ya. Kalau ada atau nggak tahu juga. Yang jelas Piper Niven ini kan sebelumnya berteman dengan Chelsea Green. Di Raw sebelum dia pindah ke SmackDown, ini kan Chelsea Green sama Piper Niven ya setelah dia kehilangan title Women's Tag Team-nya ya gabut di belakang gitu loh. Nggak gangguin Adam Pearce kasih match lawan Tegan Nox, Natalia yang low card story. Candice Indy Hartwell yang low card story doang mainnya gitu loh. Walaupun Piper Niven kita tahu di NXT UK memang dia mendominasi. Di NXT juga lumayan oke. Tapi kan selama di main roster
setelah pas jadi Doudrop, bahkan berubah jadi Piper Niven, stuck di situ aja. Sampai tiba-tiba di Arab Saudi, Chelsea Green kalah lawan Bayley dengan bisa dibilang cukup mudah. Piper Niven mengajar Bayley dan simply Piper Niven langsung menantang Women's Championship. Karena lagi-lagi Akamsi anak kampung situ di Glasgow, Skotlandia. Makanya Piper Niven dimasukkan ke dalam match ini. Dan jelas match ini hanya filler untuk jadi momen defense-nya Bayley menuju lawan Nia Jax di SummerSlam. Kita nggak perlu banyak cerita karena ini hanya build up untuk anak kampung situ lagi-lagi guys ya. Sampai kita ke dua match terakhir. Saya kira mungkin main eventnya itu ada di Drew McIntyre. Karena Drew McIntyre memang di build up sangat besar untuk jadi tokoh utama di Clash at the Castle Skotlandia. Kalau saya bilang, jadi kemungkinan itu jadi main eventnya guys ya. Kita bahas dulu matchnya WWE Undisputed Championship, Cody Rhodes versus AJ Styles I Quit match. Jadi cerita match ini adalah lanjutan apa yang terjadi di Backlash. AJ waktu sebelum Backlash dia menang turnamen untuk bisa menantang Cody Rhodes. Matchnya, build up menuju matchnya, Cody dan AJ hanya bertukar promo. Hanya kayak masih ada respect. Masih ada fair and square lah. Masih adu bacot aja yang nggak begitu intens. Saya juga ngerasa ini belum begitu panas. Karena build up-nya hanya kontrak signing dan promo doang. Nggak ada drama, nggak ada prahara. Menurut saya waktu itu belum panas. Tetapi mereka jelas memberikan kita match yang luar biasa. Respon penonton di Prancis waktu itu juga luar biasa. Jelas ya, match keren. Setelah Backlash, Cody langsung dapat penantang baru dong, Logan Paul untuk King and Queen of the Ring. Saat itu AJ lagi ditinggalkan. Soalnya saat itu AJ berusaha untuk minta ke Nick Aldis rematch. Dia muncul sekali di wawancara, dia mau ke Nick Aldis. Minggu depannya dia datang ke Nick Aldis nggak boleh. Nick Aldis nggak boleh karena nggak mungkin dia udah dapat rematch. Dia udah kalah dari match title itu, dia nggak bisa langsung minta lagi. Dia harus masuk ke antrian belakang lah gitu untuk menantang Cody. Harus mungkin menang match dulu baru bisa lawan Cody lagi. Nah, AJ bikin sebuah drama, yaitu drama prank pensiun atau retirement speech ya, sama seperti apa yang dilakukan Mark Henry di tahun 2013. Dia ngeprank, dia bilang katanya mau pensiun, Cody udah respect sama dia, tapi tiba-tiba Cody diserang oleh AJ di sini. Dan AJ sudah kompak lagi dengan Good Brothers. DOC kembali bersatu bersama AJ di sini. Michin udah tersingkirkan guys ya, karena Michin dapat feud sendiri. Nah, di sini jadi momen yang menentukan. Karena dengan AJ menghajar Cody, dia kasih style class Cody langsung ke lantai gitu. Cody jadinya marah minggu depannya mau menghajar AJ. AJ menahan dong. Kamu nggak bisa mau tiba-tiba mau menghajar saya gitu aja. Kalau kamu mau, saya minta match lagi. Title match di Clash at the Castle. Cody yang beringas, yang kesal mau balas. Apa boleh buat? Dan dia bisa ngomong kalau ada yang mau rematch sama dia. Kalau Cody mau, ya jadi matchnya. Jadi ketika Cody bilang, iya oke kalau gitu. Terus Nick Aldis gak bisa ngomong apa-apa. Tadi Nick Aldis bilang gak bisa, AJ yang minta. Tentu AJ berpikir ya dia harus ajar Cody. Cody yang minta, bisa. Tapi Cody mintanya bukan cuma match biasa. Saya mau ini selesai. Saya mau urusanmu selesai. Saya mau kamu menyerah. Jadi dia kasihlah I quit match ya guys ya. Sedikit heads up buat teman-teman. I quit match. Matchnya akan selesai kalau salah satu dari pegulat ini ngomong I quit di mikrofon. Dan prediksi saya jelas sih. It's a simple choice. AJ akan kalah. Cody akan retain the championship. Tapi pertanyaannya, apakah dengan gampang AJ akan bilang I quit? Bagaimanakah Cody menghajar AJ untuk bisa AJ bilang I quit? Bagaimana nasib Cody nanti dihajar di OC?
Siapa yang akan bantu Cody? Nah, ini jadi pertanyaan besar guys, yang saya tidak bisa prediksi. Cara seperti apa yang akan Cody lakukan? Atau cara simple yang sebenarnya kelihatan tidak begitu menyakitkan, tapi AJ akan bilang I quit, mungkin itu akan mengecewakan bagi saya guys ya. Saya berharap ada sesuatu yang besar yang terjadi yang membuat AJ bilang I quit, atau bahkan sesuatu besar terjadi membuat dua-duanya tidak bisa bilang I quit, dan bahkan matchnya jadi no contest. Ada chaos gitu aja. Mungkin gitu juga guys. Tapi prediksi saya, Cody retain the championship. Agak nggak mungkin Cody bilang I quit guys. Cody sekarang ibarat John Cena. Nggak mungkin bilang I quit. Sampailah kita ke main event. Saya harus bahas ini terakhir ya, karena menurut saya kemungkinan ini adalah match main eventnya. World Heavyweight Championship match. Drew McIntyre, the Akamsi, the local heroes yang akan membuat semua penonton yang hadir di Glasgow, Skotlandia mendukung dia walaupun dia sebagai heel, melawan Damian Priest for World Heavyweight Championship. Build up ini terjadi, Jey Uso bisa ngalahin Drew McIntyre karena Drew McIntyre diganggu CM Punk. Ini membuat Drew McIntyre nyari-nyari CM Punk, tapi nggak dapat karena CM Punk jarang keluar juga guys ya, susah untuk nyari CM Punk. Ini membuat Drew berpikir, saya nggak mau ngurusin CM Punk dulu. Jey Uso urusannya udah kelar juga, saya nggak mau ngurusin mereka dulu. Saya mau fokus untuk merebut kembali World Heavyweight Championship yang memang harusnya saya menangkan di WrestleMania kemarin. Saya mau match lawan Damian Priest di Clash at the Castle. Damian Priest menerimanya. Sempat ada drama di mana Drew berpikir Damian Priest nggak akan bisa menang title itu, Damian Priest nggak akan bisa mempertahankan title itu tanpa Judgment Day. Di Raw kemarin, Damian Priest kasih match Finn lawan Drew. Kalau Finn bisa Drew kalahkan, Judgment Day akan barred from ringside, akan dilarang mendampingi Damian Priest. Oke, Drew menang, Drew dapat match one-on-one fair. Judgment Day tidak akan ganggu. Ini bisa jadi keuntungan bagi Drew. Tapi tunggu dulu. CM Punk siap untuk mengganggu Drew lagi dong pastinya guys. Walaupun ini kandang Drew, semua orang mendukung dia. Mungkin Broken Dreams kembali. Dia akan keluar dengan Rock Skotlandia, dengan pedangnya dihunuskan begitu. Tetapi kalau CM Punk tidak mau gimana? Apa boleh buat? Drew McIntyre prediksi saya akan gagal dapetin World Heavyweight Championship dari Damian Priest. Satu alasan lagi adalah Gunther. Gunther siap akan match dengan siapapun yang jadi World Heavyweight Champion di SummerSlam. Saya berpikir mungkin tidak akan ada match World Heavyweight Champion di Money in the Bank. Jadi match World Heavyweight Champion kemungkinan ada di SummerSlam. Kalau Gunther lawan Priest di SummerSlam, itu memang pilihan yang tepat menurut saya guys ya. Karena biar CM Punk lawan Drew di SummerSlam. Itu akan jadi match besar SummerSlam kita guys. Drew CM Punk. Ini match sudah di build up sejak Royal Rumble. Lama banget CM Punk cederanya guys ya. Kita nunggu hingga SummerSlam baru CM Punk bisa kita lihat match. Itu pun kalau CM Punk dikabarkan udah sembuh. Sampai sekarang belum ada kabar CM Punk sembuh atau tidak. Mungkin akan dapat kabar kita setelah Clash at the Castle. Entah dia muncul atau tidak di sana. Kalau dikabarkan CM Punk mungkin sudah pulih, mungkin dia siap akan match di SummerSlam. Jadi match besar tuh. Gitu. Dan kalau pemikirannya ya, kalau si Drew menang, taruhlah si Drew menang di Clash at the Castle. Penonton senang, Drew menang, happy. CM Punk nggak ganggu atau mungkin CM Punk menghajar atau face to face sama dia nanti. Apakah CM Punk lawan Drew terjadi di Money in the Bank di Kanada? Menurut saya match itu terlalu besar untuk Money in the Bank guys. Drew lawan CM Punk for World Heavyweight Champion terlalu besar di Money in the Bank. Harus di SummerSlam. Kalau itu terjadi. Tapi nggak mungkin dong. Karena ada Gunther yang menunggu siapapun World Heavyweight Champion dia tantang di SummerSlam. Karena Gunther menang King of the Ring, dia dapat match itu gitu. Masa jadi triple threat? CM Punk, Drew McIntyre, Gunther. Masa jadi triple threat? Nggak akan seru karena feud besarnya ada di Drew sama CM Punk. Dan kalau misal memang CM Punk belum bisa bertanding,
belum bisa pulih. Nggak ganggu dia di Clash of the Castle. Ya udah, berarti kita akan dapat Drew lawan Gunther di SummerSlam. CM Punk tunda lagi. Gitu, dan Gunther yang mungkin dapat rebut championship-nya dari Drew McIntyre. Tapi itu skenario kemungkinan guys ya. Untuk saat ini prediksi saya nggak perlu kita bahas sejauh itu. Kita bahas yang Clash of the Castle aja. Sekali lagi saya bilang, Drew akan kalah karena diganggu CM Punk. Ini hanya prediksi guys ya. Kalau salah ya udah, namanya juga prediksi. Karena sudah terlihat kalau Drew CM Punk itu nggak usah pakai title untuk match mereka. Karena Gunther sudah mengincar siapapun World Heavyweight Champion. Dan itu kemungkinan besar Damian Priest. And that's it. That's my prediction for Clash at the Castle di Skotlandia guys ya. Sampai ketemu di Watch Along. Dan pastinya kalau teman-teman punya prediksi juga silahkan komen di bawah. Yang jelas Clash at the Castle Skotlandia itu ditayangkan di dini hari jam 1 pagi. Siap-siap kita begadang lagi. Dan saya cukup excited guys ya. Match yang saya sangat tunggu-tunggu adalah match dramanya Gable sama Sami. Matchnya Drew sama si Damian Priest guys. Untuk AJ sama Cody mungkin karena terlalu predictable guys ya. Endingnya saya nggak yang begitu yang semangat sekali nggak. Tapi saya juga cukup excited untuk menunggunya. Tapi yang paling saya semangat dua itu guys ya. Matchnya Damian Drew dan matchnya si Chad Gable dan Sami Zayn. Karena saya masih dibilang agak ragu ya sama matchnya Chad Gable dan Sami. Dan mungkin outcome untuk match Damian Priest sama Drew McIntyre mungkin saya salah juga guys. Karena ini kan bisa dibilang kandangnya Drew. Drew udah kalah loh di kandangnya yang Clash at the Castle 2022. Dia udah kalah. Masa di kandangnya yang 2024 yang bener-bener kandangnya loh Skotlandia. Dulu kan sebelumnya masih UK doang. Ini Skotlandia loh, rumahnya di sini. Keluarganya, keluarga dekatnya dari sini. Dia dibilang Scottish Warrior, Scottish Psychopath. Masa di Skotlandia dia kalah? Nah, itu mungkin ada keyakinan seperti itu juga guys. Nah teman-teman apa nih guys? Sekali lagi bisa ditulis prediksi teman-teman di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Gilang Gulat. Support terus ya sampai 10.000 subscriber. Dikit lagi nih lu boy. Dikit lagi 10.000, tolong bantu subscribe, like, komen yang banyak. Biar naik nih video saya nih ya. Oke, terima kasih. Thank you.